Halo sahabat brilian, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kedengerannya mungkin agak rumit tapi sebenarnya seru banget loh. Yap, proposal penelitian. Kita bakal bedah tuntas gimana cara bikinnya, langkah demi langkah biar kamu jadi jagoan penelitian. Kamu pasti pernah kan punya ide keren banget di kepala, tapi pas mau nulis, bingung, mulainya dari mana ya? Wah, idenya bagus nih. Pas mau mulai, ngeblank. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Oke, biar gampang, bayangin deh, penelitian itu kayak bangun rumah. Nah, proposal penelitian itu blueprintnya, rencana super detail yang jadi panduan kamu dari A sampai Z. Tanpa blueprint yang benar, bisa-bisa rumah impianmu ya cuma jadi angan-angan aja kan? Yap, anggap aja proposal ini adalah peta petualangan kamu. Peta yang nunjukin jangan ke harta karun, yaitu ilmu pengetahuan baru. Nah, si peta ini punya 3 fungsi utama. Pertama, jelas ya sebagai pemandu biar kamu nggak tersesat di tengah jalan. Kedua, jadi alat komunikasi buat jelasin idemu ke guru atau pembimbing, biar mereka ngerti apa yang mau kamu lakuin. Dan ketiga, yang ini penting banget, jadi dasar penilaian. Dari sinilah orang bisa tahu, wah, penelitian ini keren dan layak dilanjutin. Setiap petualangan kan pasti butuh titik start ya. Nah, sekarang kita bakal belajar cara ngubah rasa penasaran kamu jadi tujuan penelitian yang super jelas. Kamu mungkin mikir, ide penelitian itu datangnya dari mana sih? Susah banget nyarinya. Jangan salah. Ide itu ada di mana-mana loh. Di sekitar kamu, di pengalaman pribadimu, di apa yang lagi viral di medsos, atau bahkan hal-hal sepele yang kamu lihat tiap hari. Terus, gimana cara nemuinnya? Gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, amati aja satu fenomena. Misalnya, kamu lihat teman-teman kok kayaknya lebih sering main HP daripada baca buku ya. Kedua, tanya, kenapa? Kenapa ya bisa gitu? Terakhir, tanya, gimana? Gimana sih pengaruhnya ke mereka? 3 pertanyaan ini, itu kunci buat memulai petualanganmu. Oke, kita ambil contoh yang gampang dan dekat banget sama kita. Rendahnya minat baca siswa. Ini masalah yang kita semua tahu kan? Tapi, ini masih terlalu umum, terlalu luas buat diteliti. Nah sekarang, masalah yang luas tadi kita tajemin, kita kerucutkan jadi pertanyaan penelitian yang spesifik. Dari minat baca rendah, kita fokusin jadi bagaimana pengaruh penggunaan HP terhadap minat baca siswa. Nah, ini baru pertanyaan yang jelas dan bisa kita cari jawabannya secara ilmiah. Oke, kalau tadi rumusan masalah itu pertanyaannya, nah tujuan penelitian itu adalah target jawabannya. Jadi buat pertanyaan tadi, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan HP terhadap minat baca siswa. Jelas banget kan, to the point? Jadi, ingat-ingat ya, ini penting banget. Masalah itu pertanyaannya, tujuan itu jawaban yang mau dicari. Keduanya harus nyambung, harus sejalan. Ibaratnya gembok sama kuncinya. Jangan sampai pertanyaannya apa, tujuannya kemana-mana. Setiap petualang hebat itu nggak mulai dari nol loh. Mereka pasti belajar dari petualang-petualang sebelumnya. Nah, di dunia penelitian, kegiatan belajar dari pendahulu ini kita sebut kajian pustaka. Ini fondasi teori dari penelitianmu. Jadi, apa sih kajian pustaka itu? Simpelnya, ini adalah kumpulan teori dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, kayak buku, jurnal, penelitian sebelumnya yang nyambung sama topikmu. Inilah yang bikin argumen kamu nanti jadi kuat dan punya dasar ilmiah, bukan cuma katanya-katanya. Terus kenapa ini penting banget? Pertama, kajian pustaka itu ngasih dasar teori yang kokoh buat penelitianmu. Kedua, ini juga nunjukin kalau kamu tuh paham sama topik yang kamu bahas. Kamu udah riset duluan, jadi kelihatan lebih meyakinkan. Cara bikinnya juga ada 3 langkah gampang. Pertama, cari referensi yang relevan. Kedua, baca dan coba pahami isinya. Terus catat poin-poin pentingnya. Ketiga, dan ini yang paling krusial, tulis ulang pakai bahasamu sendiri. Ingat ya, jangan copy-paste, hindari plagiarisme. Oke, kita udah punya titik start, tujuan yang jelas, sama fondasi teori yang kuat. Sekarang, yuk kita rangkai semuanya jadi satu. Kita lihat struktur lengkap dari sebuah proposal penelitian. Biasanya nih, proposal itu punya 7 bagian utama. Ada judul, terus pendahuluan yang isinya latar belakang, lanjut ke rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, terus metode penelitian, dan terakhir penutup. Semuanya ini berurutan dan saling nyambung. Nah, lihat deh tabel ini. Ini ringkasan kerennya.
Judul itu topiknya. Pendahuluan itu cerita kenapanya. Rumusan masalah itu pertanyaannya. Tujuan itu mau cari apanya. Dan kajian pustaka itu teorinya. Gampang kan buat diingat? Wah, nggak kerasa kita udah sampai di akhir materi nih. Tapi ini bukan akhir loh. Justru ini adalah awal dari petualanganmu sendiri. Sekarang giliran kamu buat beraksi. Ini dia misi pertama buat kamu sahabat brilian. Coba deh lakuin 3 langkah ini. Pertama, cari satu masalah yang menarik di sekelilingmu. Kedua, coba buat pertanyaan penelitian dari masalah itu. Ketiga, tentukan apa tujuan penelitianmu. Kamu bisa kerjain sendiri atau bareng teman-teman. Pasti seru. Dan selalu ingat ini ya, penelitian itu bukan hal yang susah atau bikin pusing kok. Semuanya itu dimulai dari satu hal yang sederhana dan kita semua punya, rasa ingin tahu. Jadi, setelah semua obrolan kita hari ini, pertanyaan terakhirnya bukan dari aku, tapi buat kamu. Petualangan pengetahuan apa yang bakal kamu mulai, sahabat brilian? Selamat bertualang dan selamat meneliti.